Ini jalan ini belok kiri sampai puskesmas. Yang terhormat Bapak Bupati Banggelaut, yang terhormat Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena izin Tuhan hari ini kita semua dapat berkumpul di Desa Matanga bersama pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Banggelaut dalam rangka penyerahan bantuan korban musibah kebakaran di Desa Matanga. Mengawali kegiatan ini, barangkali Bapak Ibu perlu ketahui, untuk kegiatan seperti ini pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati bukan cuma di Desa Matanga melaksanakan kegiatan ini. Sudah semua desa, masyarakat yang terkena musibah maupun bencana, Bapak Bupati dengan satu simbol bahwa selalu hadir di tengah rakyat. Barangkali itu sebagai pembukaan hari ini. Untuk kita mempersingkat waktu, kami mohon kesediaan Bapak Bupati Banggelaut memberikan sambutan. Sakit mata, sakit mata jadi baik kacamata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan OPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggelaut yang sempat hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Puskesmas, Kepala Puskesmas atau yang mewakili. Yang saya hormati juga unsur desa, Pak Camat khususnya dan jajarannya. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Dalam kesempatan yang baik ini, sebagai hamba Tuhan, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai siang hari ini, pagi hari ini menjelang siang, kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan umur panjang sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka silaturahim dari pemerintah daerah Kabupaten Banggelaut kepada keluarga yang mendapatkan musibah kebakaran di wilayah kita saat ini. Dalam 1 bulan terakhir itu berturut-turut sudah 3 kejadian. Ya, sudah 3 kejadian. Kebetulan semua berada di Banggai Selatan. Ya. Kalau yang itu Banggai Selatan masih Banggai Tengah itu. Ya, Bola Longo itu masih Banggai Tengah. Kalau Kibit masuk Banggai Selatan. Jadi ada 3 kejadian yang berturut-turut seperti itu. Pada saat saya datang di Tolokibit, desa Tolokibit, saya juga menyampaikan. Ya, sebetulnya musibah itu bisa kita hindari dalam beberapa hal. Ya, musibah bisa kita hindari dalam beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai hamba Tuhan tentu kita banyak berdoa. Ya, doa, kalau Islam itu bersedekah, itu juga menghindari musibah. Yang kedua, sebagai manusia tentu kita dibekali akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu dengan akal dan pikiran itu kemudian kita membuat, kalau sekarang itu namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Ya. Ada SOP. Tidak saja di pemerintahan, tidak saja di instansi, tetapi di rumah tangga juga pun kita harus menggunakan itu, memakai itu. Sebagai contoh, ya, kalau kita di rumah sebagai kepala keluarga atau sebagai penghuni atau bagian dari keluarga yang tinggal dalam satu rumah,
setiap saat itu hendaknya itu memperhatikan kalau kita mau keluar rumah apa yang mau kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah cek bagian belakang. Api atau yang bisa menimbulkan api itu sudah clear atau bukan? Belum. Kemudian juga bahan-bahan yang mudah terbakar itu harus kita pisahkan. Kita pisahkan. Itu prosedur awal. Kedua, listrik. Kita sudah matikan belum? Cok-cok kita sudah tarik belum? Sudah lepas belum? Kadang-kadang sekarang kita dengan HP seperti saat ini semua menggunakan HP. Dan HP itu ada hubungannya dengan listrik. Kalau kita cas itu biasanya kita lupa. Itu sampai berjam-jam, padahal itu ada ukurannya. Kalau dia sudah 100% ya cabut. Itu dia akan menimbulkan panas dia bisa menimbulkan kebakaran. Begitu juga colokannya itu. Jangan kita biarkan di situ, kita cabut. Kalau sudah selesai dipakai, dicabut. Ini banyak kesalahan-kesalahan prosedur kita yang itu dapat dinamakan lalai. Karena kelalaian bisa menimbulkan musibah. Ya, di samping memang pasti kalau sudah terjadi itu namanya takdir Tuhan. Kalau sudah terjadi itu takdir Tuhan. Tetapi ini harus kita jadikan sebuah pelajaran buat kita semua. Ya. Betapa besar kerugian itu. Kalau sudah rata dengan tanah seperti ini besar sekali kerugiannya. Kalau dia ada keluarga, ini mau kemana keluarganya? Kalau mau bangunnya bagaimana? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan nanti seperti itu. Karena itu kalau prinsipnya orang kesehatan mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena itu kita harus peduli terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang ini musim panas. Ya, ini menjelang akan musim panas, hujan tinggal sedikit-sedikit. Nah, ini juga harus kita waspadai. Ya, kalau kita lihat di televisi barangkali di Sumatera sana, di Kalimantan, itu bukan kabut apa-apa tapi kabut asap. Ya, kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. Bersyukur kita di sini kita tidak ada kebakaran hutan. Tetapi bukan tidak mungkin bisa terjadi hal itu kalau kita tidak peduli. Kita biarkan. Katakanlah orang bakar sampah di pinggir hutan ya, di dekat-dekat hutan, bakar sampah, kemudian dia ketinggal. Ada angin, namanya api itu dia merayap. Terbakarlah hutan-hutan kita. Kalau sudah terbakar hutan-hutan kita ini, ya pasti ada dampaknya. Ya, dampaknya terutama oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohon itu. Kita menanam pohon, memelihara hutan itu dalam rangka untuk paru-paru kota kita, paru-paru untuk lingkungan kita. Ya, jadi ini tanaman-tanaman ini ada gunanya. Bahkan di kota-kota itu sekarang kalau kita tanam, kita tebang satu pohon itu harus ganti 10 pohon. Ada perdanya itu. Ganti 10 pohon. Meskipun itu di halaman kita sendiri. Karena begitu pentingnya tanaman-tanaman itu. Pohon-pohon itu. Nah, kita di daerah pulau seperti ini, hampir seluruh pulau-pulau yang ada di Kabupaten Banggai Laut ini, semua sudah dijadikan kebun. Sudah jarang kita melihat hutan-hutan. Nah, saya baru kaget lihat ini ada namanya ini kayu balsa ini. Kalau yang seperti ini. Kayu balsa ini dia mudah tumbuh. Kalau orang biasa bilang jati tadi, tapi ini bukan jati, ini balsa. Ya, kayu balsa. Ini juga mudah tumbuh dan itu juga kalau kita menanam ini juga tidak salahnya. Satu ketika dia ini ada harganya. Ya, ada harganya. Kalau di kota-kota ini atau di di Jawa sana, ini bisa dibikin macam-macam, termasuk profil itu yang untuk di rumah. Ya. Kalau kita menanam ini, saya kira lebih bagus. Karena itu pemerintah desa saya harapkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh agama, tolong didorong ini supaya masyarakat juga menjaga lingkungannya. Ya, karena hutan-hutan kita terbatas. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, serta keluarga yang ditimpa musibah, kami datang di sini
bukan sekedar membawa bantuan. Bantuan yang kita akan serahkan ini sebetulnya tidak ada artinya kalau kita lihat jumlahnya. Tapi kita datang di sini ya, untuk bersilaturahim, sekaligus mungkin bisa mengurangi ya, beban psikologis dari keluarga yang ditimpa musibah. Mudah-mudahan kedatangan kami ini menimbulkan semangat bagi keluarga yang ditimpa musibah sehingga bisa bangkit kembali ya, dengan semangat penuh. Mudah-mudahan musibah yang Bapak dan Ibu alami ini menjadi tolak ukur atau bisa dijadikan penyemangat sehingga kehidupan Bapak dan Ibu bisa berlangsung terus. Karena kita tidak bisa berhenti. Kalau hidup itu berhenti berarti mati. Ya. Karena ini hidup harus berjalan. Yang diperlukan oleh kita semua adalah semangat. Semangat untuk menjalani hidup ini. Memang berbagai macam Tuhan coba kepada manusia itu. Mulai dari yang kesenangan sampai juga yang penderitaan. Jangan dilihat yang senang-senang itu kemudian bukan ujian itu. Ya, ujian buat yang bersangkutan. Apalagi yang jelas-jelas yang memang mengalami musibah seperti ini. Ya. Mudah-mudahan keluarga yang mengalami musibah ini tetap tabah, semangat, dan mudah-mudahan bisa bangkit kembali dan bisa membangun rumahnya khususnya agar anak-anaknya, keluarganya bisa mendapatkan tempat yang layak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada masyarakat. Saya ingin menghimbau khususnya warga yang ada di dusun ini, apabila ada saudara kita yang mengalami musibah, tolong kita bergotong royong, bantu-membantu. Ya. Kalau misalnya sekarang nanti sudah ada kayu-kayunya, tolong bapak-bapak ini ikut gotong royong supaya bisa membantu meringankan beban yang kena musibah. Ya, kalau sudah ada bahan-bahannya, mari coba kita yang ibu-ibu mungkin ya bantu bikin minum, bantu bikin kue yang membangun itu, supaya ada sifat gotong royong. Kita jangan nafsi-nafsi, hidup nafsi-nafsi. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, peduli amat dia mau miskin aja. Tidak perlu kita lihat, ini yang tidak boleh. Ya. Jangan kita sudah seperti hidup di kota. Bahkan sekarang di hidup di kota itu orang sudah mulai kembali ke masa lalu, gotong royong, peduli. Yang lalu itu bukan main. Ada orang meninggal di sebelah rumah kita nggak tahu. Ada orang mati kelaparan di sebelah rumah kita nggak tahu. Kita tidak tahu karena kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Nah, di mana hubungan persaudaraan itu kalau sudah seperti itu? Apalagi di desa ini. Karena itu nih saya minta tunjukkan gotong royong bantu sepenuhnya yang bisa kita bantu, ajak masyarakat kalau bisa secepatnya bisa dibangun ini. Kalau ada kayu-kayu yang bisa sementara untuk membangun, silakan coba difasilitas. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada isi di dalam bisa dimanfaatkan ya. Ini mana? Oh, orang tua sini Pak sini. Nulis nanti ada itu, nanti ada yang sama bisa dimanfaatkan. Nah, ini dari dinas sosial ya. Ini SMA ini. Itu abu-abu. Putar yang sebelah. Tapi bisa, silakan. Atau putar ini untuk ini. Ya, dan sekolah SD. Ini untuk ya, sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Ya, berikan aplaus. Berapa banyak ya? Mudah-mudahan bisa. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini Pak Bupati tidak ketinggalan, selalu melihat masyarakatnya.